Shalom adik-adik semua yang di rumah. Bagaimana kalian? Semua kabarnya pasti luar biasa. Nah, saat ini bersama saya Ciyuki, saya akan memimpin ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai, mari saya ajak adik-adik semua untuk berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau memberkati kami dari hari Senin hingga hari Minggu ini. Saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau yang berkati anak-anak yang di rumah. Biarkan kami semua menjadi pendengar yang baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memulai ibadah sekolah minggu ini. Semua yang di rumah katakan amin. Ya, saat ini Ciyuki mau ajak adik-adik semua untuk memulai ibadah sekolah minggu. Kalian pasti sudah siap ya? Oke, mari kita pujikan pujian yang pertama dan yang kedua. Nanti Ciyuki akan dibantu dengan Cik Lili. Baca kitab suci dan berdoa setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalian semua hebat dan luar biasa. Ciyuki yakin adik-adik di rumah semua pasti sudah diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Adik-adik semua hebat, kalian semua memuji Tuhan dengan bersemangat. Nah, saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Nadia. Jadi adik-adik di rumah harus duduk diam dan kalian pasang telinga adik semua dengan baik. Oke, lanjut. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa ya. Nah, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita mau berdoa. Kita mau lipat tangan, tutup mata, dan kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu, dan perlindungan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tibalah saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami sehingga kami dapat duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat-Mu dan penyertaan-Mu. Kiranya agar firman-Mu ini dapat tertanam dalam hati kami masing-masing Tuhan, sehingga kami dapat bertumbuh dan berbuah bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
Amin. Sebelum Kak Nadia membawakan firman pada hari ini, adik-adik tahu nggak ya apa yang berbeda dari Kak Nadia hari ini? Ya, betul sekali. Kak Nadia hari ini tidak memakai kacamata. Ini karena Kak Nadia lupa menaruh di mana kacamata Kak Nadia. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya di mana kacamatanya Kak Nadia? Kan kalau misalnya Kak Nadia nggak pakai kacamata kayak gini, Kak Nadia jadi tidak bisa melihat dengan jelas. Coba tunggu sebentar ya, Kak Nadia mau cari dulu kacamata Kak Nadia, oke? Di mana ya kacamatanya ya? Oh, ini dia. Nah, kalau sudah pakai kacamata, kan sudah jelas. Kak Nadia bisa melihat sekitar Kak Nadia dengan jelas, sehingga Kak Nadia saat melakukan setiap tugas Kak Nadia tidak ada yang salah. Aduh, mati lampu lagi. Ya, tunggu sebentar ya adik-adik ya, Kak Nadia mau nyalakan lilin terlebih dahulu. Nah, Kak Nadia sudah menghidupkan lilin sekarang. Kita mau sambil tunggu hingga listriknya hidup, oke? Wah, sekarang listriknya sudah hidup. Kita mau matikan dulu ya lilinnya. Kak Nadia mau tiup lilinnya dulu. Oke, sudah mati lilinnya dan sekarang sudah hidup listriknya. Nah, dari dua peristiwa yang Kak Nadia alami ini tadi, kira-kira adik-adik semuanya tahu nggak ya apa yang mau Kak Nadia sampaikan pada hari ini? Nah, Kak Nadia hari ini mau menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Jika Kita Tanpa Tuhan. Maksudnya gimana ya jika kita tanpa Tuhan itu? Nah, seperti yang pertama, peristiwa pertama yang Kak Nadia alami tadi, apa ayo? Kak Nadia lupa menaruh kacamata Kak Nadia. Nah, peristiwa yang pertama yang Kak Nadia alami tadi adalah Kak Nadia lupa menaruh di mana kacamata Kak Nadia. Apa ya kira-kira hubungannya dengan kalau kita hidup tanpa Tuhan? Hubungannya tuh seperti ini teman-teman semuanya. Saat Kak Nadia tidak memakai kacamata, Kak Nadia tidak dapat melihat sekitar Kak Nadia dengan jelas karena memang mata Kak Nadia ini minus, sehingga Kak Nadia perlu bantuan kacamata untuk melihat sekitar Kak Nadia dengan jelas. Hal ini juga seperti ketika tadi mati lampu atau mati listrik. Kalau kita mengalami mati listrik di rumah kita, otomatis kita tidak bisa melihat sekitar kita dengan jelas ya, karena di sekitar kita sangat gelap dan kita membutuhkan lilin yang kita nyalakan tadi untuk menerangi di sekitar kita, sehingga kita dapat sedikit melihat dengan jelas, meskipun tidak sejelas saat kita melihat dengan cahaya lampu. Nah, hubungan kedua peristiwa tadi dengan firman Tuhan hari ini adalah diri kita ini jika diibaratkan seperti mata Kak Nadia yang tanpa kacamata. Kalau kita berjalan, kita jadi tidak tahu arah. Seperti Kak Nadia jika tidak memakai kacamata, Kak Nadia tidak dapat melihat dengan jelas hal-hal yang di sekitar Kak Nadia. Atau seperti saat kita melihat di tengah kegelapan saat mati lampu, otomatis kita tidak bisa melihat apa-apa ya, seperti yang Kak Nadia katakan tadi. Nah, kira-kira seperti itulah hidup kita tanpa Tuhan. Saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan itu menuntun kita, menuntun setiap langkah kita, sehingga kita dapat melewati setiap langkah hidup kita dengan baik. Maksudnya, Tuhan itu seperti tour guide buat kita. Maksudnya tour guide itu apa ya Kak Nadia? Tour guide itu adalah pemandu dalam hidup kita. Kalau kita jalan tanpa Tuhan, seperti kita berjalan di tengah kegelapan saat kita mengalami mati lampu di rumah kita. Kira-kira adik-adik semuanya lebih pilih jalan yang terang, yaitu jalan bersama dengan Tuhan, seperti saat rumah kita tidak mati lampu, ataukah berjalan tanpa Tuhan seperti saat rumah kita mati lampu, jadi seperti kita berjalan di tengah kegelapan? Kalau Kak Nadia sih percaya adik-adik semuanya pilih berjalan bersama Tuhan ya, pilih hidup bersama Tuhan. Adik-adik tahu nggak sih apa yang kita dapatkan kalau kita hidup bersama dengan Tuhan?
kita akan dapatkan hal-hal ini. Kita mau baca di dalam Mazmur pasal 1 ayatnya yang ketiga. Kita mau baca bersama-sama ya adik-adik semuanya. Mazmur 1 ayatnya yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kita mau ulang sekali lagi ya yang terakhir. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, maksudnya berhasil di sini selama itu tidak menentang rencana Tuhan ya, atau tidak menentang dari jalan-jalan Tuhan yang sudah disiapkan bagi kita. Tuhan itu akan membuat kita berhasil selama kita selalu mengandalkan Tuhan, selama kita selalu hidup dengan Tuhan, karena Tuhan sudah menyediakan jalan bagi kita. Nah, adik-adik tahu nggak kalau orang yang tidak berjalan bersama Tuhan atau tidak mengikut Tuhan itu diibaratkan seperti apa? Kita mau baca di dalam Mazmur 1 ayatnya yang keempat ya. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Nah, adik-adik semua tahu kan sekam itu apa? Sekam itu adalah kulit luar padi. Jadi ini kulit luarnya, padinya itu ada di dalamnya, seperti itu. Dan kulit luarnya ini tidak bisa dimakan, dia harus dibuang supaya kita bisa dapat berasnya itu tadi. Supaya kita dapat berasnya tadi, kemudian dapat kita masak dan menjadi nasi. Nah, sekam ini kalau tertiup angin dia akan menyebar kemana-mana karena dia sangat ringan sehingga dapat tertiup dengan angin dengan mudahnya, sehingga saat dia tertiup angin dia akan menyebar kemana-mana. Seperti itu. Itulah orang yang hidup tanpa Tuhan. Mereka akan berjalan tanpa arah, tidak seperti kita yang hidup dengan Tuhan. Kita berjalan menurut jalannya Tuhan. Oke, saatnya kuis. Nah, adik-adik semuanya, Kak Nadia ada beberapa pertanyaan untuk adik-adik semuanya. Pertanyaan yang pertama, tadi judul firman Tuhan tadi apa ya? Pertanyaan yang kedua, tadi adik-adik sudah mengetahui ya apa yang Kak Nadia alami, dua peristiwa tadi. Peristiwa pertama itu apa dan peristiwa kedua tadi apa? Sebutkan ya. Dan kemudian yang ketiga, coba adik-adik kasih tahu Kak Nadia dong, tadi apa ya yang kita dapatkan saat kita mengikut Tuhan? Tadi ada di ayat berapa ya? Mazmur berapa tadi ya? Semuanya dituliskan di kolom komentar ya. Oke, saat ini kita akan menutup sekolah minggu kita. Kita mau lipat tangan, tutup mata, dan kita mau berdoa untuk menutup sekolah minggu kita pada saat ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami telah selesai dengan sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, sehingga firman Tuhan ini dapat tertanam dalam hati kami masing-masing, dapat bertumbuh dan berbuah bagi sesama kami Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk hidup di dalam-Mu, untuk mengikut Engkau Tuhan, untuk berjalan bersama-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya, jawabannya ditulis di kolom komentar.